Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman? Welcome back to my video. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya Rena Lutfiani akan ditemani oleh teman saya, Halo, nama saya Wildan Wahyu Bamungutoyo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang apa sih yang dilakukan seorang HR pada saat kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, sebenarnya banyak yang harus dilakukan seorang HR. PR-nya si HR tuh banyak banget pada saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama itu karena saat pandemi seperti sekarang ini otomatis di sebuah perusahaan tuh karyawan nggak masuk total 100% pasti karena dengan adanya kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, otomatis di sebuah perusahaan itu masuk karyawannya itu sekitar 50% dan 50%, atau ada juga yang 60% dan 40%. Nah, disinilah seorang tugas HR ngebuat jadwal siapa aja karyawan yang masuk minggu ini, siapa aja karyawan yang masuk pada minggu depan. Seperti itu. Nah, terus juga seorang HR tuh harus memperhatikan sekali kondisi karyawannya supaya karyawan tuh nggak perlu takut walaupun mereka harus datang ke kantor. Contohnya itu waktu saya melakukan internship di Jasa Marga, HR-nya Jasa Marga ini tuh selalu memperhatikan karyawan. Memperhatikannya tuh kayak gimana? Memperhatikannya tuh nggak dengan cara siapapun karyawan yang masuk pada saat hari itu akan diberikan vitamin, terus juga dikasih susu, dan diberikan makanan atau catering box lunch box setiap karyawan masuk, supaya yaitu jadi kayak karyawan tuh merasa diperhatikan. Seorang HR mikirnya juga perusahaan nggak cuma mau karyawan tersebut kerja, tapi perusahaan juga memperhatikan kondisi kesehatan karyawan tersebut. Dan juga pada saat seperti ini kan mereka juga harus ke kantor, harus ketemu banyak orang. Nah, seorang HR ini harus membuat jadwal untuk melakukan rapid test ataupun swab test, karena untuk perusahaan-perusahaan pemerintah itu diwajibkan teman-teman sebulan sekali untuk melakukan rapid test. Jadi di situ seorang HR tuh harus ngebuat jadwal, harus kontakin nih satu-satu karyawannya, jadwal mereka kapan mereka harus rapid. Terus juga si HR ini harus cari pihak rumah sakit yang mau untuk melakukan kerjasama, melakukan rapid ataupun swab test tersebut. Di sini karyawan harus bisa menjadwalkan gimana caranya semua karyawan bisa melakukan rapid ataupun swab, tapi tidak menimbulkan kerumunan. Nah, di situ yang seorang HR harus bagi-bagi kapan karyawan ini harus masuk, divisi ini kapan, seperti itu teman-teman. Selain itu juga, divisi HR pada masa pandemi sekarang ini tentunya harus membuat peraturan-peraturan baru, seperti sebelum masuk ruangan atau kantor itu harus dicek suhunya, yang suhunya lebih dari 30 derajat Celcius itu dilarang atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kantor atau ruang tersebut. Lalu ada juga penggunaan hand sanitizer, dan tak jarang juga perusahaan yang menggunakan disinfektan box untuk menyemprot setiap karyawannya sebelum masuk ruangan. Ada beberapa hal penting untuk dilakukan HR pada masa pandemi ini. Salah satunya itu komunikasi dengan karyawan. Komunikasi dengan karyawan ini sangat penting untuk memberikan pesan kepada karyawan bahwa perusahaan itu peduli pada karyawannya. Tugas HR di sini untuk menjembatani komunikasinya. Berbagai platform kan sudah ada seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Tidak perlu lama, tetapi frekuensinya sering. Sekedar memberi motivasi di grup WhatsApp atau video conferencing rutin tiap pekan akan berdampak positif bagi karyawan selama work from home atau bekerja di rumah pada masa pandemi seperti sekarang ini. Prioritas dan strategi juga menjadi dua kata kunci HR pada masa pandemi seperti sekarang ini. Pada masa krisis yang menyebabkan banyak sumber pendapatan menurun ini, HR perlu mencari cara terefektif dalam memilih prioritas. Selayaknya domino, prioritas dari suatu proyek akan memengaruhi prioritas dari peran-peran karyawan dan anggaran. Contohnya, dalam menyusun prioritas suatu proyek, tentukan proyek mana yang akan membutuhkan skill in-house. Apakah Anda membutuhkan mentor atau tidak? Lalu jika Anda menyewa tenaga dari luar, tentu hal ini akan mempengaruhi budget yang akan Anda siapkan. HR juga perlu mengenal dan memahami jenis atau posisi-posisi karyawan
Apakah ada posisi tertentu yang sangat krusial dan menambahkan value bagi perusahaan? HR tentu perlu membangun strategi employee management dan engagement yang tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.